Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Tubagus Hamdi Ani selaku pengasuh Pondok Pesantren Matlaul Anwar Nahdlatul Ulama yang juga merupakan Ketua Umum PB Malno, juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Yang terhormat pengurus Perguruan Islam Malno Pusat Abah Kiai Muhammad Ishaq, kemudian pengasuh Pondok Pesantren Pemawana Malno Kiai Haji Tubagus Zaki Tubutron Maani, sahabat saya Haji Rano Karno, tokoh masyarakat Banten, pernah menjadi gubernur di Banten, sehingga saya ajak untuk silaturahim juga sesama orang Banten. Kemudian peserta halakoh dari perwakilan MUI sebanten, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan pondok pesantren sebanten. Saudara hadirin yang berbahagia, saya hadir untuk halakoh kebangsaan. Kebetulan ini sedang menghadapi pemilu, maka halakoh saya, ceramah saya ini akan saya bagi dua bagian kecil. Pertama, saya ingin menyampaikan nostalgia dulu sebagai mantan santri. Kemudian saya akan menyampaikan masalah kebangsaan menurut pandangan ulama dan santri. Nah, karena ini namanya halakoh, maka nanti mungkin akan kita beri waktu untuk membahas, bertanya, menambah, mengurangi dari apa yang saya sampaikan. Saudara, saya tahun 68-69 masih kecil, mulai umur 9-10-11 tahun itu masih kecil sekali, hidup di pesantren. Saya pondok di pondok pesantren Al-Mardiyah di Waru, Pamekasan. Saya mendapat bekal moral dari pesantren. Ya, pertama ya belajar dulu, belajar. Kayak saya tadi tanya pada kayak ini, di pondok pesantren ini fokusnya apa? Bahasa Arab, nahwu sorof. Wah, hebat betul. Saya waktu kecil itu di pesantren, betapa telatennya kiai itu mengajarkan tuh nahwu sorof dengan sangat telaten. Karena bahasa Arab itu rumit. Oleh sebab itu, orang yang sudah bisa bahasa Arab itu biasanya nahwu sorofnya sudah ngelotok. Misalnya begini, satu kata di dalam bahasa Arab yang disebut domer itu terpecah menjadi 10, dan itu harus hafal. Lalu domer itu ada wazannya, wazannya itu terpecah menjadi 32.
disederhanakan menjadi 22, lalu 10 atau 12 dihafal. Ya. Jadi ini 14 domer apa? Dihafal dulu. Kalau dia berdiri bersendiri, dia berdua, dia bertiga, laki-laki, itu beda domernya. Dia sendiri, dia berdua perempuan, mereka banyak perempuan, beda lagi domernya, dan seterusnya. Sehingga saya dihafal, suruh hafal begini nih. Coba hafalkan tuh domer, dihafalkan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, antu, antuma, antunna, ana, nahnu. Harus hafal. Ini 14 kata, kalau diwazankan lebih, itu beda lagi. Kalau huwa, dia, misalnya, dia Rano Karno, huwa Rano Karno, dia kemarin makan, huwa akalan. Kalau sedang makan atau akan makan, huwa yakulu, gitu kan? Sehingga wazan itu kemudian ada fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Satu kata dalam bahasa Arab itu bisa dipecah menjadi 140 dan harus hafal. Dan saya hafal itu sejak kecil. Karena saya ada di pesantren. Itu harus betul tekun, karena setiap perubahan kata, misalnya tajwidnya aja salah, itu artinya salah. Ada orang gini bilang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau Anda katakan la ilaha illallah, itu artinya terbalik. La ilaha illallah, sungguh Tuhan itu adalah yang bukan Allah. Sungguh Tuhan itu kecuali Allah, Tuhan kecuali Allah. Nah itu kalau elahnya pendek. Beda lagi kalau beda. La ilaha illallah, bukan illah tapi illallah. Tidak bertuhan kepada Allah artinya. Oleh sebab itu nahwu shorof itu penting. Dan itu digembleng di pesantren sejak kecil. Yang sulit didapatkan dengan baik di sekolah-sekolah yang resmi, kalau tidak di pesantren yang siang malam. Saya dulu kuliah sampai ke sastra Arab UGM, Fakultas Sastra dan Budaya jurusan Bahasa Arab. Ketika saya masuk 3 tahun pertama itu seperti tidak diajari apa-apa. Kenapa? Oh saya sudah hafal tuh sejak di pesantren pelajaran gitu. Waktu kecil semua tuh diajarkan di situ semua. Itu di UGM program S1, sehingga saya ini belajar apa lagi, saya ini sejak kecil sudah belajar kayak gini, dimulai lagi dari huwa huma hum ya huma, saya lebih hafal dari dosennya. Karena di pesantren. Nah hadirin sekalian, tradisi keilmuan di pesantren juga hebat. Tradisi keilmuan di pesantren juga hebat. Coba saudara bayangkan di abad pertengahan. Abad pertengahan itu adalah abad antara sekarang dan abad 0. Kira-kira tahun 1000, 1100 atau 1400. Itu ilmu pengetahuan di dunia ini dikembangkan oleh orang Islam. Karena apa? Orang Islam mengembangkan ilmu itu karena apa tuh? Karena dia ingin beribadah. Beribadah itu hanya bisa bagus mereka berilmu. Di Al-Quran itu disebutkan ulama yang sebenarnya itu mereka yang berilmu. Orang yang takwa kepada Allah, takut kepada Allah itu hanya orang yang benar-benar berilmu. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Oleh sebab itu lalu di dalam Islam itu berkembang masuk ke Eropa. Ilmu astronomi, misalnya sejarah, ilmu politik. Kalau kita tuh namanya falak, ilmu falak. Sehingga lahir sastrawan besar, seniman besar lahir. Bahkan saudara, siapa
Ketika Islam datang ke Timur Tengah, Arab, Mekah, Madinah itu orang bodoh-bodoh, nggak ngerti apa-apa dalam ilmu pengetahuan. Hanya di situ berkembang syair, namanya syair-syair Arab itu. Tapi ilmu pengetahuan, teknologi itu tidak banyak berkembang. Berkembangnya di Yunani. 1000 tahun sebelum datangnya Islam, ilmu pengetahuan sudah berkembang di Yunani. Ilmu logika, matematika, ilmu hukum, ilmu politik itu sudah datang sebenarnya ilmunya. Ketika Islam masuk, di Arab itu masih agak terbelakang. Itu sebabnya lalu sering disebut kaum jahiliyah di sana. Orang bodoh-bodoh. Meskipun teknologi itu tentu sudah ada. Karena orang hidup perlu teknologi, perlu ilmu. Baru sesudah Islam masuk, hanya 1 abad sesudah Nabi wafat, karena perintah mencari ilmu itu, lahir seorang tokoh Islam namanya Al-Farahidi. Nah, Al-Farahidi inilah yang pertama kali menulis kamus di dunia, namanya Qomus Al-Ain. Jadi karena Al-Farahidi itu ingin ilmu politik, ilmu hukum, ilmu logika, ilmu pemerintahan itu yang berbahasa Yunani itu bisa dipahami oleh orang Arab, diterjemahkan, dibuatlah kamus. Kalau rumah namanya dar, kalau pintu bab, kalau lampu misbah, diterjemahkan semua. Diterjemahkan sehingga ilmu kemudian berkembang di dunia Islam dan dikembangkan kembali di Eropa ketika Eropa tenggelam di dalam abad kebodohan. Itulah yang disebut Renaissance. Nah, di antara para penemu ini, penulis Qomus Al-Ain namanya Al-Farahidi, itu juga yang menurut sebuah literatur menemukan cipta tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, gitu. Itu sebenarnya kata dari duror mufassilati. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Duror mufassilati ini diciptakan oleh Al-Farahidi. Kalau kamu nyanyi, katanya, agar setiap bertemu apapun pasti ketemu dengan duror mufassilati ini. Duror mufassilati itu artinya rangkaian mutiara. Masuk ke Italia lalu menjadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, terus. Sehingga kita bisa menciptakan lagu bermacam-macam dengan mengacu pada duror mufassilati ini. Maka tadi saya tanya, Sholawat Badar dengan irama tadi itu salah satu saja dari irama yang banyak tentang Sholawat Badar. Misalnya Sholawat Badar itu ketika pertama kali dikumandangkan atau dipopulerkan, bahkan ada yang bilang diciptakan ya, di Jawa Timur, itu sholawatnya lagu perang karena pada waktu di tahun 63 lawan PKI. Sehingga lagunya itu Salatullah salamullah ala toha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah, sambil pegang pedang, pegang penjalin, rotan untuk berperang melawan PKI waktu itu tahun 63. Tapi sesudah PKI kalah, pemerintah Indonesia menang, kembali ke Pancasila Undang-Undang Dasar, lalu Sholawat Badar tadi tidak lagi menjadi lagu perang, tapi menjadi irama gembira pakai duror mufassilatinya Al-Farahidi. Gimana? Salatullah salamullah ala toha rasulillah, Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Enak kan? Kalau tadi itu lagu perang, sekarang lagunya sama pakai duror mufassilati Al-Farahidi. Irhamanya menjadi enak, menjadi rileks. Salatullah, kalau tadi tegang. Lalu ketika kita harus merenungkan
sesuatu. Sholawat tadi bisa menjadi lagu himne yang sangat mengharukan. Misalnya, Sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lagu marah semangat, lagu gembira, lalu lagu sendu. Karena ada do re mi fa sol la si do, buror mufassilat, rangkaian mutiara nada. Hebat. Oleh sebab itu, saudara, saya berharap pesantren itu bisa berkembang, mengembangkan segala cabang ilmu pengetahuan sehingga bisa mengurus pemerintahan, ngurus orang sekolah, ngurus kebudayaan, ngurus apa saja bisa diurus. Karena kehidupan manusia itu sangat luas, lapangannya banyak. Nah, itu satu nostalgia saya di pesantren. Nah, sekarang kebangsaan. Saudara, satu tugas suci untuk merawat peninggalan para pendiri negara yang sebagian besar dari ulama juga bergabung situ, yaitu merawat dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Negara ini milik kita bersama. Orang Islam tidak boleh menjauh. Negara ini harus diurus bersama-sama agar sesuai dengan tujuan dan ide mengapa para ulama dulu mendirikan negara ini. Jadi para ulama dulu ikut mendirikan negara ini simple tuh. Usul fikihnya begini, apa tugas manusia hidup? Tugas manusia hidup adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu semua hidup itu hanya untuk beribadah. Terus cara beribadah itu apa? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tugasnya menyebar kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu tugas. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari upaya ibadah kita. Nah, untuk beribadah dan beramar ma'ruf nahi munkar itu, ketika kita dulu dijajah oleh Jepang, oleh Belanda, itu tidak bisa beribadah dengan baik. Orang naik haji aja pada waktu itu naik di dek-dek kapal. Dan dulu waktu saya kecil, kalau orang naik haji itu, Bapak Ibu sekalian, orang naik haji itu dulu tidak ada di rukun haji yang ada di Islam, tapi di Indonesia ada. Apa? Dibungkus kain kafan lalu disolati kayak orang mati. Kenapa? Karena dulu kalau orang naik haji itu biasanya mati lalu mayatnya dilempar ke laut, tidak ada yang mensolatkan. Jadi disolati duluan. Saudara lihat film Di Bawah Lindungan Ka'bah. Ya kayak gitu itu. Dulu zaman penjajahan. Kalau sekarang naik haji, Bang Rano Karno ini bisa 5 kali 1 tahun ke Mekah. Dulu nggak bisa beribadah begitu. Dulu Bang Rano ini nggak tahu apa beliau yang buat ya. Ada restoran Sidul. Ada ya, ya. Iya di hotel nanti ya di Mekah. Hah? Di Hilton. Coba orang Indonesia cari restoran Sidul anak sekolahan ini. Bisa, karena Indonesia merdeka, karena para kiai mendirikan negara. Kamu mau ke Mekah dulu harus mati di jalan. Sehingga dulu orang mau naik haji itu udah sholatkan dulu, kenapa? Nanti dia mati. Dilempar ke laut tuh oleh Belanda. Kamu lempar ke laut, diganti batu gitu, lempar ke laut sudah dimakan ikan.
sudah diikhlaskan oleh yang memberangkatkan, oleh keluarganya. Yang bisa pulang itulah orang yang hebat-hebat. Karena dulu jalannya panas. Nah sekarang saudara kalau ke Mekah, wah sudah enak naik pesawat. Pesawat pun bisa yang kelas ekonomi, bisa yang kelas VIP. Saudara mau minta haji yang cuma 4 hari bisa selesai. Kalau dulu berbulan-bulan sampai misalnya mendarat di Jeddah, jalan kaki lagi ke Mekah itu jauh banget pakai unta barangnya. Nanti dari situ ke Madinah terus balik lagi ke sana, nunggu datangnya kapal. Tapi begitu Indonesia merdeka, orang naik haji itu terlayani dengan baik. Masjid bagus, pesantren bagus, sehingga beribadah menjadi baik. Maka untuk beribadah dengan baik itu lalu dipakai dalilnya sederhana. Untuk fikih kebangsaan itu dalilnya mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jika kewajiban beribadah dan amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa engkau lakukan kalau engkau tidak punya negara, maka mendirikan negara itu wajib. Maka para ulama berjihad, harus berjihad kita. Mendirikan negara itu wajib hukumnya. Dan hasilnya ada. Itulah sebabnya Kiai Hasyim Asy'ari membuat fatwa. Apa namanya? Resolusi jihad. Apa isinya? Setiap orang Islam di Indonesia itu wajib melawan penjajah Belanda dalam radius sekian. Sifatnya fardu ain, wajib bagi setiap orang, bukan fardu kifayah. Kata Kiai Hasyim Asy'ari. Untuk apa? Mempertahankan Indonesia. Itu resolusi jihad itu dikeluarkan 22 Oktober. 2 minggu kemudian meletus Hari Pahlawan di Surabaya, di mana seluruh orang Islam turun mengusir pembajah. Itulah yang kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan 10 November. Oleh sebab itu sekarang kita punya 2 hari besar nasional. 1 hari santri nasional, yaitu tanggal 22 Oktober tahun 1945 sebagai hari ditandatangani resolusi jihad oleh pimpinan Nahdlatul Ulama di Surabaya. Kalau menurut sejarahnya itu resolusi jihad itu dikeluarkan tanggal 19 Oktober, dibuat oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi kemudian ketika ulama dapat, wah ini diumumkan aja secara resmi, mari kumpul di Surabaya. Para kiai se-Jawa kumpul, keluar, dibacakan nih resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Dihadiri para kiai. Dan itu yang melahirkan pejuang-pejuang seperti Bung Tomo. Yang menjadi ikon dari Hari Pahlawan itu Bung Tomo. Kenapa? Bung Tomo sebelum melakukan perlawanan 10 November itu dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu berkonsultasi dulu dengan Kiai Hasyim Asy'ari dari Surabaya pergi ke Jombang. Gimana caranya? Diberi fatwa, lawan penjajah lari. Jenderal Malabi meninggal di Surabaya. Apa itu artinya? Saudara, itu dalam rangka melaksanakan mala yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Nah, kita sudah punya negara ini. Dan apa negara ini? Kalau kata NU dan Majelis Ulama juga menyatakan negara Indonesia itu adalah Darul Mithaq. Darul Mithaq itu artinya negara hasil perjanjian, negara hasil kesepakatan. Oleh sebab itu harus dijaga kesepakatan yang telah dicapai, karena barang siapa mengingkari kesepakatan itu harus ditumpas. Itu menurut hukum Islam. Kalau Muhammadiyah menyebut sama, cuma pakai kata lain. Indonesia ini adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Indonesia ini adalah negara hasil perjanjian dan hasil perjuangan bersama, kesaksian untuk terus dibangun bersama-sama. Darul Mithaq, Darul Ahdi.
Siapa yang melawan kesepakatan, melawan perjanjian, menurut hukum Islam itu adalah bugot, pemberontak. Pemberontak boleh ditumpas. Itu hukum Islam, fikih. Fikih. Nah, sebab itu saudara, mari kita jaga Indonesia ini sebagai darul misak, negara kesepakatan, negara hasil perjanjian. Siapa yang berjanji? Yang berjanji seluruh bangsa Indonesia waktu itu, para umat Islam, umat Kristen, umat Hindu, suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, suku Batak, semua berjanji. Ayo kita berjanji mendirikan sebuah negara bersama yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saham kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat besar. Jangan ngambekan, jangan ngamuan lalu pergi udah urus sendiri, nggak boleh. Harus kita yang ngurus. Karena apa? Karena ini kita punya saham besar di Republik ini. Umat Islam wajib menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dengan segala filsafatnya. Lalu ada yang tanya begini, saudara, Pak, apakah negara Islam ini sesuai syar'i? Sesuai tidak dengan yang diajarkan oleh Islam, oleh Nabi Muhammad? Oke. Saya beri 2 jawaban dari banyak jawaban tentang itu. Saudara, ketika Nabi Muhammad mendirikan negara Madinah, itu membaca proklamasi yang kemudian ditiru oleh proklamasi negara Republik Indonesia. Gini, proklamasi itu dibagi 3 bagian ya. Kami bangsa Indonesia. Bangsa itu ada suku-sukunya yang banyak. Bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 2. Bangsa, kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. 3. Dilakukan dengan cara sama dan dalam tempo yang ditingkatnya. 1. Bangsa. 2. Kemerdekaan. Yang ketiga, pengambilan kekuasaan pemerintahan dari penjajah. Itu proklamasi. Coba yang di pesantren pasti hafal, kecuali yang tidak hafal. Ini yang dibacakan dari Nabi Muhammad itu proklamasinya sama substansinya gini. Nabi Muhammad, hadza kitab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah proklamasi, inilah kitab, inilah ketentuan, inilah keputusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Itu proklamasi. Inilah kitab, inilah pernyataan dari Nabi Muhammad. Kalau dulu yang menyatakan itu Nabi Muhammad, kalau di Indonesia Soekarno Hatta. Inilah pernyataan. Apa isinya? Kami bangsa Indonesia. Dibahasakan oleh Nabi Muhammad, bainal mu'minin wal muslimin wa quraisyin yathribin wa man tabi'ahum. Itu bangsa antara orang mukmin, orang Islam, orang Quraisy, orang Yathrib yang banyak, pengikut-pengikutnya yang berbeda-beda, agamanya beda, sukunya beda, kulitnya. Falahi qabih. Mereka bersatu menyatakan merdeka. Bangsa merdeka. Mengambil kekuasaan dari penjajah. Wajahada ma'ahu. Kata Nabi, berjihad bersama untuk membangun sebuah pemerintahan, wahum ummatun wahidatun min dunin nas. Dan negara yang dibangun oleh Nabi Muhammad ini namanya negara Madinah, bukan negara Islam Madinah. Negara Madinah itu apa? Madinah itu negara berkeadaban, negara yang beradab. Namanya Madinah itu dulu Yathrib. Banyak penduduk, beda suku, beda agama, bertengkar terus, bermusuhan. Oleh Nabi Muhammad disatukan. Falahi qabih. Bersatu di sebuah kota yang bernama Madinah Al-Munawwarah. Kita bersatu sini dengan baik, meskipun yang Yahudi, yang Hindu, nggak ada Hindu waktu itu, hanya di Indonesia.
yang Nasrani silakan, yang Majusi. Mari kita hidup di dalam sebuah negara kosmopolit, negara yang menerima perbedaan dan rukun di dalam perbedaan. Saudara, saya sering merenung hebat ya. Para ulama kita itu ketika menyumbangkan pikiran untuk proklamasi kemerdekaan, dia katakan bukan deklarasi tapi proklamasi, bukan declaration of independence tetapi proclamation of independence. Ambil sepihak. Kalau seperti India bisa disebut deklarasi. Kenapa? Karena dia tidak ambil sepihak, diberikan oleh penjajah. Nih kamu merdeka. Indonesia tidak ambil, lalu lawan, usir penjajah. Ini satu-satunya bangsa pahlawan di dunia, Indonesia ini. Harus kita yang menjaganya, saudara sekalian. Nah, oke. Terus tadi disebutkan kan alasan yang kedua, kan saya tadi beri dua alasan. Itu sejarahnya, sejarah proklamasi yang disebut Piagam Madinah itu bahasa Arabnya seperti itu. Ada kitab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wa quraisyin wa istirwin hali falahi qabiyan wa jahada ma'hum wa hum ummatun wahidatun min dunin nas. Itu proklamasi kemerdekaan kita. Sama. Nanti dicari, dibaca itu para kiai ya, para ustadz, dibaca tuh coba. Piagam Madinah bandingkan dengan proklamasi kemerdekaan, sama. Jadi ini sudah Islami, negara ini bukan negara Islam tapi Islami. Islam itu kata sifat, bukan kata benda. Apa artinya? Ya negara ini mengandung nilai-nilai keislaman yang luhur, sayang sesama manusia, pro pada keadilan, pro tegaknya hukum, kehidupan sosial yang rukun, membangun bersama, menjaga lingkungan hidup, itu Islami namanya. Membangun demokrasi itu Islam. Nah, saudara, sehingga pernah ada suatu kisah ketika Nabi akan berangkat ke perang Uhud, ada seorang Yahudi namanya Muhairik. Muhairik ini orang Yahudi tapi ikut tentara Islam, tentara Madinah, melawan kaum Quraisy yang menyerang ke Madinah di Bukit Uhud. Lalu ditanya, Muhairik, kamu mau ikut perang? Iya. Kenapa? Karena saya adalah pengikut Muhammad. Bukankah kamu orang Yahudi? Iya, saya Yahudi, tapi saya mengikuti kepemimpinan Muhammad. Bagi saya Madinah itu bukan negara Islam, ini negara kita, ini bangsa kita. Oleh sebab itu Muhairik itu ikut perang ke Uhud sebagai orang Yahudi. Tiba-tiba di situ ada kecelakaan di mana strategi perang kita itu terkecoh. Tentara panah yang dari atas itu melihat di bawah orang Quraisy sudah kalah, yang di atas turun semua rebutan harta rampasan. Lalu tentara yang sudah lari itu balik dari atas bukit menyerang lagi ke umat Islam, sehingga Nabi waktu itu dalam bahaya. Sahabat-sahabat pecinta Nabi meletakkan dirinya di depan Nabi agar panah yang menuju Nabi masuk ke dirinya sendiri, termasuk Muhairik yang Yahudi ini kena panah. Tidak. Lalu ditanya, Muhairik, kamu sudah akan mati, tidak akan tertolong, tidak masuk. Kenapa? Maukah kamu masuk Islam? Kata Muhairik, enggak. Saya tetap Yahudi. Terus gimana? Ya nanti saya dikuburkan secara Yahudi. Ini Muhairik. Baca nanti di kitab tarikh itu di perang Uhud. Saya tetap Yahudi. Loh, mengapa kamu membela? Karena saya membela tanah air. Madinah, watani. Madinah itu tanah airku. Maka saya bela. Saya ikut Muhammad meskipun saya tidak Islam. Terus hartamu bagaimana? Serahkan seluruh harta saya ke Baitul Mal, ke kantor bendahara negara di Madinah. Tidak diwariskan ke keluarganya. Kenapa? Karena dia cinta tanah air. Jadi zaman Nabi Muhammad pun orang Yahudi, orang Nasrani, orang apa bergabung membela negaranya. Itulah yang disebut wapon. Sehingga kalau di Indonesia ada kata waponi, hubbul waton dan sebagainya, itu merupakan penggalian dari peristiwa-peristiwa itu lalu dilakukan dalam bahasa Arab.
Itu satu, tentang kosmopolitanisme. Saudara, tadi saya katakan Indonesia itu adalah negara kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kesepakatan pertama, satu, membangun negara dengan satu ideologi namanya Pancasila. Di mana letak agama di dalam Pancasila itu? Letaknya adalah di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Semua penganut agama dilindungi haknya untuk beribadah. Termasuk orang Islam yang dulu dikuyo-kuyo oleh orang Belanda. Nah, sekarang dilindungi untuk beribadah. Kamu dirikan pesantren, dirikan masjid, dirikan. Mau sekolah, ke sekolah modern, sekolahlah. Mau jadi pejabat, jadilah pejabat. Dibuka semua. Di dalam negara kesatuan itu. Kesepakatannya itu mendirikan negara di dalam perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Itu kesepakatan. Oleh sebab itu jangan menjadi separatis. Saya tidak mau. Wah, itu dilawan. Menurut hukum Islam itu bubar. Kalau melawan negara kesatuan Republik Indonesia itu, apapun alasannya adalah bubar. Nah, saudara sekalian, jadi yang kesepakatan tadi mendirikan negara bersama. Lalu gimana negara bersama itu diatur? Diatur melalui demokrasi. Diatur melalui demokrasi. Kalau orangnya banyak beda-beda, gimana cara ngatur? Ya sudah diatur bersama tapi oleh wakil masing-masing. Bagaimana wakil itu dipilih? Dipilih melalui pemilihan umum. Itu saja fikihnya. Fikih politiknya seperti kesepakatannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia diperintah secara demokrasi sebagai kesepakatan untuk melaksanakan demokrasi, dilakukan pemilihan umum agar orang bisa memilih pemimpinnya dengan benar, memilih wakil rakyatnya dengan benar. Sehingga dulu Gus Dur itu tidak pernah bilang saya memperjuangkan Islam di Indonesia. Gus Dur bilang saya orang Islam, saya orang pesantren, ingin pesantren maju. Oleh sebab itu saya ingin memperjuangkan demokrasi. Kenapa? Kalau demokrasi tumbuh, orang Islam tuh bisa naik sendiri kalau berprestasi. Nggak usah pakai sentimen keagamaan kalau tumbuh demokrasinya. Itu orang Islam juga yang kemudian akan mengatur secara signifikan negara ini. Nggak usah bertengkar, nggak usah saling fitnah, nggak usah diskriminasi kepada yang lebih kecil dari kita. Kita bersama dengan segala tingkatannya. Nah, saudara, terakhir, apa hasil dari perjuangan umat Islam di NKRI ini? Apa hasilnya? Sekarang umat Islam itu mengalami mobilitas sosial vertikal naik yang luar biasa. Waktu saya kecil, saudara, tidak bisa membayangkan. Waktu saya kecil nih, umur 10 tahun, tidak bisa membayangkan bahwa ada orang Islam bisa jadi jenderal, orang pesantren bisa jadi jenderal juga. Orang pesantren jadi menteri enggak? Tahun 70-an. Jadi polisi ke tingkat kopral aja enggak. Karena orang Islam tuh waktu itu sebagai peninggalan politik, pecah belah politik, diskriminasi, penjajah. Orang Islam pada awal-awal kemerdekaan tuh bodoh-bodoh, dibuat bodoh. Tapi saudara, pada tahun 52 Kiai Wahid Hashim, Menteri Agama dari Nahdlatul Ulama, dan Bahdir Johan, Menteri Pendidikan dan Pengajaran dari Muhammadiyah, yang bergabung dengan Masyumi, itu membuat SKB bahwa lulusan pesantren itu disamakan dengan lulusan sekolah negeri. Maka setelah itu ada namanya akreditasi, ada status. Ibtidaiyah itu sama dengan negeri, boleh jadi pegawai negeri. Sanawiyah sama dengan SMP, aliyah sama dengan SMA, al-jami'ah sama dengan universitas. Ijazahnya sama lalu boleh menjadi pegawai negeri. Itulah hasilnya kemudian tahun 53, tahun 60 kemudian nih anak-anak sekolahan yang ijazahnya jauh sudah jadi pegawai negeri di mana-mana.
tahun 70 udah banyak sarjana hukum, dokter, insinyur itu dari pesantren. Jadi pegawai negeri tahun 85 mereka udah masuk ke eselon 1, eselon 2, eselon 3. Di kantor-kantor pemerintah tuh ada pengajian, ada masjid gitu. Sehingga umat Islam tuh maju dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 80 sampai 80 muncul dokter-dokter yang hebat-hebat. Ada Syafi'i Ma'arif, ada Amin Rais, Nurholis Majid, lalu ada Gus Dur. Yang luar biasa tuh, memberi wacana kehidupan bernegara dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Islami. Sehingga itu umat Islam maju. Nah sekarang, saudara, kalau saudara datang ke jalan-jalan besar, sebab ada upacara keagamaan. Sekarang kalau saudara lihat tuh, polisi itu sudah punya baju seragam polisi muslimah. Dulu nggak boleh. Sekolah aja dulu nggak boleh pakai jilbab. Sekarang polisi aja punya, tentara punya pakaian muslim, pakaian dinas muslimah, pakai jilbab. Kalau misalnya ngawal Bu Iriana, ngawal Bu Mahfud, itu pakai jilbab. Dulu jilbab itu dianggap kotor, dianggap terbelakang. Sekarang ada polisi. Waktu zaman Pak Sutarman nih gambar pakaian polisi muslimah di seluruh Indonesia ini, pakai jilbab, pangkat di sini tetap. Kenapa? Karena Islam itu semakin maju dan berperan secara proporsional. Oleh sebab itu jangan jauhi negara. Jangan jauhi negara. Nah, saya sering cerita begini. Ketika saya baru menjadi Menko Polhukam itu, sering bepergian dengan Panglima TNI, Pak Hadi Santo, Hadi Cahyadi, dan Pak Tito Karnavian, mantan Kapolri Jenderal di Bintang 4 yang cerdas kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri. Tahu enggak? Kalau saya berkunjung gini nih, saya dan Pak Tito itu yang satu jadi khotib, satu jadi imam. Ya. Satu jadi khotib, satu jadi imam. Karena sekarang Kapolri pun sudah bisa jadi khotib. Ngajinya bagus Pak Tito. Polisi itu. Dulu waktu saya kecil mana ada pula polisi jenderal gitu mau sholat di depan umum. Dulu malu. Apalagi zaman Pak Harto gitu, bilang assalamualaikum gitu malu. Sidang kabinet tidak ada assalamualaikum. Sekarang assalamualaikum minal aidin wal faizin. Waktunya sholat, sidang diskors kita sholat. Budaya Islam hidup. Nah, Pak Hadi Cahyanto, naik pesawat dengan saya berhenti di Makassar, mampir dulu di VIP. Saya berpikir, saya sih nanti sholat di Jakarta aja bisa jamaah taksir. Lalu Pak Hadi pamit, minta izin, saya mau sholat dulu. Sholat ya, jenderal sholat. Dulu tahun 80-an tidak ada Pak. Sholat tapi sembunyi-sembunyi, takut diketahui oleh bosnya. Sekarang Islam sudah maju, sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari negara ini. Santri nih bisa jadi menteri, bisa tuh santri, bisa. Dulu tidak bisa orang pesantren apa, ya paling hafalnya Allahumma hum tasrif. Qiraah lah yang paling banyak kalau tajwidnya bagus gitu. Tapi sekarang menjadi menteri banyak tuh Pak Alwi Shihab, santri Bu Khofifah, ya santri Muhaimin, ya santri banyaklah santri ya Zakasi Nur, Malik Fajar, macam-macam tuh santri yang dulu tidak pernah terbayangkan bahwa itu akan jadi. Oleh sebab itu akhirnya saya masih punya waktu sebentar untuk berdialog. Saya ingin katakan, mari kita sambut pemilu ini untuk merawat demokrasi. Saya tidak akan menyarankan atau menyuruh saudara pilih siapa. Saudara nilai saja semua calon yang ada. Kalau Anda bilang, oh itu yang bagus itu pilih.
Oh itu yang bagus itu pilih, itu yang bagus pilih, itu yang bagus itu pilih. Memang kebetulan saya menjadi salah satu calon. Silakan bandingkan. Kalau enggak, oh ya sudah enggak apa-apa. Pak Rano Karno juga calon, mantan gubernur, jadi anggota DPR, bagus prestasinya, bercalon lagi. Silakan dipertimbangkan lagi, dinilai. Itu namanya merawat negara sesuai dengan fiqhus siasah. Fikih politik dan fikih ketatanegaraan kita itu seperti itu. Pilihlah wakilmu, wakil Anda yang bisa Anda percaya. Jangan karena ditekan oleh Koramil misalnya ya, misalnya. Ditekan oleh Polres, ditekan oleh Kodim. Kalau ditekan, saudara tidak punya kekuatan, iya Pak, iya Pak, iya. Nanti pas nyeblos yang lain aja. Tidak apa-apa. Boleh saya bicara begitu? Boleh, karena ini adalah masa kampanye. Tapi saya kampanye tentang kejujuran, bukan mengkampanyekan diri saya. Kampanye tentang kejujuran. Itu. Sekian Pak Kiai, terima kasih ya atas undangannya. Saya akan memberi waktu kalau ada yang akan bertanya, akan bicara. Kalau enggak, ini acara bisa diakhiri. Saya kembali ke ini dipimpin dong, dipimpin Mbak. Siapa yang mau tanya dipanggil satu-satu. Ya, dua dulu. Banyak.